听的哦。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur film dari film action kolosal Mandarin yang rilis perdana di tahun 2009, yaitu Bodyguard and Assassins. Film yang disutradarai oleh Teddy Chen ini diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hong Kong seperti Donnie Yen yang berperan sebagai Shen Chonyang, Nicholas Tse sebagai Ashi, Wang Shuiqi sebagai Liu Tang, dan banyak bintang lainnya. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada tanggal 1 Oktober 1901, terbunuhlah seorang tokoh terpelajar Hong Kong bernama Profesor Yang Kuyun, seorang pendiri sekaligus pemimpin dari Aliansi Kebangkitan Cina yang ditembak oleh seorang prajurit kerajaan dari dinasti Qing, yang mana pada saat itu keberadaan dan ajaran revolusi pembaruan Cina yang disebarkan oleh Profesor Yang dianggap membahayakan bagi eksistensi kerajaan di negeri tirai bambu tersebut, di mana di saat itu Hong Kong yang menjadi tempat pelarian bagi para tokoh-tokoh pembaruan Cina mengalami masa kegelapan karena terbelahnya wilayah Hong Kong oleh dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh di wilayah tersebut, antara kerajaan Qing yang menguasai Cina daratan dan pihak kerajaan Inggris yang menguasai wilayah Hong Kong. Lalu di tanggal 1 Oktober 1906, tokoh revolusioner Cina lainnya yaitu Dr. Sun Yat-sen mulai berlayar dari pelabuhan Tokyo menuju ke pelabuhan Hong Kong guna meneruskan perjuangan membebaskan Cina dari tirani kerajaan, yang mana tentu saja perjalanan tersebut juga mempertaruhkan nyawa Dr. Sun sendiri dari incaran para agen-agen pembunuh kerajaan Qing. Hingga pihak kerajaan pun mengirimkan para prajurit-prajurit terbaiknya untuk menggagalkan pertemuan para tokoh-tokoh terpelajar Cina tersebut yang akan melakukan pertemuan rahasia dengan Dr. Sun Yat-sen di suatu tempat di Hong Kong. Yang di saat itu para prajurit kerajaan memanfaatkan para polisi Hong Kong sebagai pihak mata-mata mereka, yang salah satunya adalah polisi Shen Chonyang, seorang polisi korup yang memiliki hobi berjudi, untuk mengikuti salah satu tokoh pendukung Sun Yat-sen, yaitu Guru Chen Xiaobei, seorang guru yang memimpin pergerakan bawah tanah para revolusioner Hong Kong, yang saat itu secara diam-diam bertemu dengan seorang teman sekaligus donatur dari pergerakan pelajar Hong Kong yang merupakan seorang taipan terkenal Hong Kong bernama Liu Tang, yang saat itu sedang mengadakan pesta perayaan kelulusan anak laki-laki satu-satunya bernama Li Chunggang, yang juga merupakan murid dari rekan ayahnya tersebut, Guru Chen Xiaobei. Yang setelah menghadiri pesta dari rekannya, Guru Chen Xiaobei segera pergi ke sebuah gedung opera, yang di sana Guru Chen Xiaobei menemui si pemimpin opera bernama Fang Tian, yang juga merupakan seorang buronan dari kerajaan Qing. Guru Chen Xiaobei meminta pertolongan jasa perlindungan dari Fang Tian dan kelompoknya, yang mana mereka juga bekerja sampingan sebagai kelompok pengawal bayaran, yang di saat itu permintaan dari Guru Chen Xiaobei disanggupi oleh Fang Tian,
yang juga memiliki dendam masa lalu kepada pihak kerajaan Qing, yang menyebabkan kelompok Fang Tian harus lari dari tanah kelahirannya di daerah Tianjin, Cina. Dan di tempat lain, di persembunyian para prajurit kerajaan Qing, jenderal kerajaan Qing yang bernama Xiao Kuo memimpin upacara pengangkatan sumpah kepada prajuritnya yang akan melakukan misi penumpasan terhadap kelompok Sun Yat-sen yang membahayakan eksistensi pihak kerajaan Qing di masa mendatang. Yang setelah pengangkatan sumpah selesai, datanglah si polisi Hong Kong korup Shen Chonyang yang memberikan laporan hasil pengintaiannya setelah mengikuti seharian kegiatan dari guru Shen Xiaobei yang meminta jasa perlindungan dari kelompok Fang Tian untuk mengawal keberadaan Dr. Sun Yat-sen selama di Hong Kong. Yang setelah itu Shen Chonyang pun mendapatkan upah dari tugas pengintaiannya tersebut. Yang dari upahnya tersebut, Shen Chonyang pun mempergunakannya untuk berjudi semalaman suntuk. Lalu di keesokan harinya, setelah usai bersantap siang bersama keluarga besarnya, pengusaha Liu Tang yang pergi dengan diantar supir pribadinya yang bernama Ashi pun terkejut ketika mengetahui tempat usahanya yang berupa kantor percetakan berita sedang diacak-acak oleh para polisi Hong Kong. Karena dianggap mengganggu ketentraman di Hong Kong setelah diketahui kalau kantor berita tersebut memberitakan pembaharuan negara Cina dan mengungkap fakta kejahatan kerajaan Qing yang menyengsarakan rakyat Cina selama ini. Yang di saat itu Liu Tang harus bertengkar dengan anak laki-lakinya Li Chungguang yang ikut berdemo melawan polisi Hong Kong di depan kantor berita bersama para karyawan kantor berita. Dan setelah mendapatkan kepastian dari Shen Chonyang kalau nanti malam gedung Opera Fan Tian aman dari pengawasan polisi Hong Kong, maka pada malam harinya semua prajurit kerajaan Qing pun mulai melakukan serangan dadakan ke kelompok Fang Tian di gedung opera tersebut. Yang setelah melakukan penyergapan dadakan, para prajurit kerajaan Qing pun berhasil membantai habis semua anggota kelompok Fang Tian pada malam itu, kecuali putri dari Fang Tian sendiri yang berhasil diselamatkan oleh Fan Tian bernama Fang Hong. Sedang guru Shen Xiaobei sendiri yang saat itu juga berada di gedung opera bersama Fan Tian akhirnya berhasil diculik oleh komplotan Jenderal Xiao Kuo yang merupakan pihak prajurit kerajaan. Namun sebelum diculik, guru Shen Xiaobei sempat menuliskan sebuah surat yang ditujukan untuk sahabatnya yang selama ini selalu membantu perjuangannya, yaitu Liu Tang. Yang karena tersentuh dengan kata-kata yang dituliskan oleh sahabatnya di dalam surat tersebut, Liu Tang pun memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mulia sahabatnya tersebut. Walau di saat itu, kantor surat kabar yang dia dirikan bersama dengan guru Shen Xiaobei tersebut akhirnya dilarang beroperasi oleh pihak kepolisian Hong Kong. Dan dari kantor surat kabarnya tersebut, Liu Tang mulai menyusun rencana bersama para pegawainya untuk melakukan pengamanan di saat Dr. Sun Yat-sen tiba di Hong Kong nanti, dengan mulai menemui dan merekrut para ahli seni bela diri kungfu di hampir seluruh wilayah Hong Kong. Yang salah satunya adalah seorang pengemis yang selama ini selalu rutin ditemui oleh Liu Tang bernama Lau Yukbak, yang merupakannya adalah seorang pendekar hebat kipas besi yang masih saudara kandung beda ibu dengan Liu Tang, yang menjadi setengah gila setelah dahulu jatuh cinta kepada ibu tirinya sendiri, hingga akhirnya Lau Yukbak pun diusir dari keluarganya dan berakhir menjadi gelandangan di jalan. Dan ahli seni bela diri kungfu lainnya yang berhasil direkrut oleh Liu Tang adalah Wang Fengming, seorang pedagang tahu di pasar yang rupanya adalah seorang pendekar Shaolin yang memiliki tinggi di atas rata-rata orang kebanyakan.
Lalu setelah berhasil merekrut banyak ahli seni bela diri kungfu untuk mengawal Dr. Sun Yat-sen, Liu Tang pun membantu supir pribadinya yang setia, Ashi, yang rupanya sudah lama ingin meminang pujaan hatinya, yaitu seorang gadis dari anak pemilik kedai jasa foto yang memiliki kekurangan di salah satu kakinya. Yat, Yi, Sam. Sedang di tempat ditahannya guru Shen Xiaobei yang gelap, Jenderal Xiaoko pun secara pribadi mengantarkan makanan dan arak kesukaan guru Shen Xiaobei dengan baik dan sopan, yang rupanya Jenderal Xiaoko dulunya adalah salah satu murid kesayangan dari guru Chen Xiaobei saat di perguruan, yang begitu patuh dan menghormati Chen Xiaobei. Dan di malam harinya setelah keluarga Liu Tang selesai bersantap malam, tiba-tiba saja datang anak dari Fang Tiang, Fang Hong, yang meminta bantuan uang kepada Liu Tang untuk menguburkan ayah beserta anggota kelompoknya secara layak. Dan setelah melepaskan rasa laparnya di kediaman Liu Tang, Fang Hong pun memutuskan untuk bergabung membantu perjuangan Liu Tang hingga selesai. Yang di keesokan harinya, 2 hari sebelum kedatangan Dr. Sun Yat-sen ke Hong Kong, di kantor surat kabarnya, Liu Tang pun mulai mengatur strategi penjemputan berbahaya Dr. Sun Yat-sen, yang di saat itu Liu Tang pun membagikan tugas ke semua anggota sukarelawan yang hadir sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Yang di saat itu pula pihak dari prajurit kerajaan Qing pun telah menyebar dan memposisikan anggotanya di setiap sudut jalan kota Hong Kong yang akan dilalui oleh rombongan Dr. Sun Yat-sen, yang mana saat itu pihak prajurit kerajaan telah menyewa penginapan-penginapan yang memiliki posisi strategis untuk melakukan serangan kejutan ke rombongan Dr. Sun Yat-sen di saat melintas di depan jalan penginapan tersebut. Dan di kantor pusat kepolisian Hong Kong, Komandan Smith yang juga merupakan teman Liu Tang mendapatkan perintah langsung dari atasannya yang merupakan warga Inggris untuk besok tidak terlibat dan membiarkan penyerangan pihak prajurit kerajaan Qing ke rombongan Dr. Sun Yat-sen yang akan datang ke Hong Kong. Lalu di malam harinya, tanpa sepengetahuan Liu Tang, istri muda Liu Tang yang bernama Yu Tiu diam-diam keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya setelah khawatir melihat suaminya Liu Tang yang tampak bingung dengan menggenggam sepucuk pistol di tangannya. Yang mana di saat itu diam-diam Yu Tiu menemui mantan suaminya yang seorang polisi Hong Kong penggila judi, yaitu Shen Chonyang, untuk memintanya membantu misi suaminya yang awalnya ditolak oleh Shen Chonyang. Namun setelah mengetahui fakta sebenarnya alasan Yu Tiu meninggalkan mantan suaminya tersebut, Shen Chonyang pun malu sendiri dan memutuskan untuk mau membantu misi pengawalan Dr. Sun Yat-sen. Yang setelah diberitahu kalau putri kecil yang ikut dibawa Yu Tiu adalah anak kandung dari Shen Chonyang, yang di saat setelah istrinya pergi, Shen Chonyang yang telah sadar dan berubah jalan pikirannya tersebut menghajar habis-habisan seorang prajurit bawahan Jenderal Xiaoko setelah melakukan hal yang kurang ajar terhadap dirinya. Dan di kediaman Liu Tang, di mana di saat itu dia baru kembali ke rumahnya di tengah malam, tiba-tiba saja Liu Tang dikagetkan dengan kedatangan tamu tak terduganya, yaitu guru Shen Xiaobei yang datang dalam kondisi terluka di perutnya setelah Shen Xiaobei berhasil kabur dari sekapan Jenderal Xiaoko. Yang di saat itu juga Shen Xiaobei mengabarkan sebuah kabar yang tidak menyenangkan kepada sahabatnya tersebut, kalau di saat sebelum tertangkap Shen Xiaobei telah merubah rencana awal dengan cara mengundi sukarelawan untuk dipilih menjadi pengganti Dr. Sun Yat-sen yang akan dibawa berkeliling Hong Kong demi mengalihkan perhatian para pembunuh kerajaan agar Dr. Sun Yat-sen bisa tetap selamat selama melakukan pertemuan rahasia di Hong Kong. Dan sukarelawan yang terpilih tersebut adalah anak dari sahabatnya sendiri, Li Chuangguang, yang menolak untuk digantikan orang lain demi untuk bisa tetap terlibat dalam hal penting bersejarah tersebut. Dan keesokan paginya tibalah hari penting yang telah ditunggu oleh semua orang, di mana di saat itu seorang tokoh penting revolusioner Cina, Dr. Sun Yat-sen, tiba di pelabuhan Hong Kong, di mana di saat Dr. Sun Yat-sen mendaratkan kakinya kembali di dermaga Hong Kong, semua mata di pelabuhan pun tertuju padanya.
Yang di saat itu rombongan Dr. Sun Yat-sen langsung diangkut oleh rombongan becak dari kelompok ASI menuju ke tempat persinggahan pertama Dr. Sun Yat-sen. Namun belum lama mereka berjalan, tiba-tiba saja muncul serangan pertama dari orang-orang kerajaan yang telah menunggu di bangunan-bangunan sekitar jalan. Yang serangan tersebut berhasil dihindari oleh rombongan Dr. Sun Yat-sen dan para pengawalnya, walau saat itu beberapa orang menjadi korban serangan dari para prajurit kerajaan. Yang di saat itu pula, Shen Chongyang pun turut pula datang membantu dengan kemampuan bela diri kungfunya yang tinggi. Shen Chongyang berhasil mengalahkan beberapa prajurit kerajaan yang bersembunyi di balik jendela-jendela di sekitar bangunan yang dilintasi rombongan Dr. Sun Yat-sen. Yang akhirnya di serangan berikutnya, di mana di saat itu para prajurit kerajaan yang menyerang dengan menyamar sebagai pemain barongsai berhasil ditahan oleh Wang Fuming yang terluka parah, hingga akhirnya Wang Fuming tewas dengan mengenaskan di serangan tersebut. Dan ketika sampai di tujuan pertama, Dr. Sun Yat-sen pun segera dikawal oleh para pengawalnya menuju ke sebuah lorong bawah tanah yang di ujungnya terdapat ruangan pertemuan, yang di situ para tokoh penting terpelajar dari berbagai wilayah di Cina telah menanti kedatangan Dr. Sun Yat-sen. Untuk mendengarkan kuliah singkat dan rencana rahasia Dr. Sun Yat-sen untuk menjatuhkan pemerintahan feodal kerajaan Qing yang telah terlalu lama menyengsarakan rakyat. Dan di saat Dr. Sun Yat-sen asli sedang melakukan pertemuan, maka pengganti Dr. Sun Yat-sen yaitu Li Chuanggang harus pergi menuju ke kediaman ibu dari Dr. Sun Yat-sen untuk mengalihkan perhatian para penyerang. Yang hal tersebut berusaha dihentikan oleh ayah dari Li Chuanggang yaitu Liu Tang yang mengejar beca anaknya tersebut. Yang di tempat lain, Fang Hong harus bertarung dengan sengit untuk menahan para prajurit kerajaan yang berusaha memasang sebuah peledak untuk menghentikan rombongan Dr. Sun Yat-sen yang akan melintas. Yang demi menghentikan rencana tersebut, Fang Hong pun mengorbankan dirinya yang tewas terkena ledakan hebat karena menahan pintu dari luar para prajurit kerajaan yang telah mengaktifkan bahan peledaknya. Dan setelah Shen Chongyang berhasil membunuh dengan menembak seorang polisi yang disuap, di saat itu pula datanglah rombongan polisi Hong Kong yang dipimpin langsung oleh Komandan Smith yang datang untuk memberikan pengawalan dan pengamanan kepada Liu Tang dan rombongannya. Hingga sampai tiba ke sebuah persimpangan jalan yang di situ menjadi batas terakhir pengawalan yang diberikan oleh Komandan Smith. Yang di saat itu pula di tempat lain, Shen Chongyang harus bertarung mati-matian dengan asisten prajurit dari Jenderal Xiao Kuo yang sangat kuat dan cepat. Walau akhirnya di saat ada kesempatan, Shen Chongyang yang telah babak belur berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Sedangkan rombongan Liu Tang yang di saat itu harus lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran para prajurit kerajaan berhasil diselamatkan dan dilindungi oleh si pengemis Lau Yukbak yang dengan hebatnya berhasil mengalahkan puluhan prajurit kerajaan, walau di akhirnya Lau Yukbak harus tewas di pedang Jenderal Xiao Kuo.
Sedangkan Liu Tang, Li Chuangguang, dan guru Shen Xiaobei yang di saat itu berada tidak jauh dari lokasi tewasnya Lau Yubak, yaitu di kediaman ibu dari Dr. Sun Yat-sen, memutuskan untuk segera pergi lewat jalan belakang rumah untuk menghindari kejaran dari Jenderal Xiao Kuo. Dan Shen Chonyang yang telah tidak berdaya memutuskan untuk mengorbankan dirinya guna menahan kejaran dari Jenderal Xiao Kuo yang berlari kencang menggunakan kudanya. Namun pengorbanan yang dilakukan Shen Chonyang pun tidak membuahkan hasil, karena di saat itu Jenderal Xiao Kuo berhasil menghentikan becak yang membawa Li Chuangguang dan membunuh pengemudi becak tersebut. Yang karena melihat tuan mudanya Li Chuangguang berada dalam bahaya, Asi yang akan menikah pun dengan senang hati mengorbankan nyawanya dengan menahan langkah dari sang jenderal bengis Xiao Kuo. Yang karena hal itu leher Asi pun dipatahkan oleh Jenderal Xiao Kuo. Dan di saat sudah tidak ada siapapun yang melindungi becak yang ditumpangi Li Chuangguang yang menggantikan Dr. Sun Yat-sen, maka tanpa membuka tirai penutup becak, Xiao Kuo pun langsung menghujamkan tongkat berkali-kali ke becak yang ditumpangi Li Chuangguang, yang walau akhirnya kebengisan dari Jenderal Xiao Kuo berhasil dihentikan oleh guru Chen Xiaobei dengan menembakkan pistol yang digenggamnya berkali-kali ke Xiao Kuo. Tetapi tetap saja Li Chuangguang tetap tidak berhasil selamat dari serangan sang jenderal bengis, yang di saat itu pula di tempat lain Dr. Sun Yat-sen yang telah selesai melakukan pertemuan pentingnya telah berhasil dengan selamat kembali pergi ke pelabuhan untuk menumpang ke kapal selanjutnya. Dan pengorbanan para pengawal pun membuahkan hasil. Dengan selamatnya Dr. Sun Yat-sen kembali melanjutkan tujuan mulianya membebaskan Cina dari tirani pihak kerajaan dengan memberontaknya semua wilayah di daerah Cina. Dan film pun berakhir. Perjuangan untuk bebas dari sebuah tirani yang telah mendarah daging di suatu negara memang banyak mengorbankan darah, harta, dan air mata. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini dengan mensubscribe dan mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih kawan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.